Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Nurifan, NPM 07474. Di sini saya akan mempresentasikan distribusi sistem tenaga listrik. Sistem penyaluran tenaga listrik adalah salah satu bagian utama dalam struktur sistem tenaga listrik yang berperan untuk mengirimkan daya listrik mulai dari pembangkitan, kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan disalurkan ke instalasi penggunaan listrik dengan menggunakan saluran distribusi. Distribusi sistem tenaga listrik adalah tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisi dengan menggunakan trafo. Tadi dibagi dua, ada distribusi primer yaitu jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah dengan nominal tegangan 20 kV yang biasa disebut JTM. Lalu disalurkan ke lokasi-lokasi pelanggan listrik, kemudian diturunkan tegangannya di trafo pada gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan. Distribusi sekunder yaitu jaringan distribusi dari gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendah yaitu 220 V atau volt 380 volt. Pelanggan yang memakai tegangan rendah ini adalah pelanggan paling banyak karena daya yang dipakai tidak terlalu banyak. Jaringan dari gardu distribusi dikenal jaringan JTR. Struktur jaringan distribusi. Pertama ada pembangkit listrik, menghasilkan listrik, lalu ada kabel transmisi untuk menyalurkan listrik ke transformator untuk step up atau step down, itu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Gardu induk untuk menurunkan tegangan dan disalurkan ke tiang listrik. Tiang listrik mendistribusikan listrik ke rumah. Konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan ini ada konfigurasi tulang ikan. Konfigurasi fishbone ini adalah tipikal konfigurasi dari saluran udara tegangan menengah beroperasi radial. Pengurangan luas pemadaman dilakukan dengan mengisolasi bagian yang terkena gangguan dengan memakai pemisah. Konfigurasi spindle umumnya dipakai pada saluran kabel bawah tanah. Pada konfigurasi ini dikenal dua jenis penyulang, yaitu pengulangan cadangan atau ekspres dan penyulangan operasi working feeder. Penyulang cadangan tidak dibebani dan berfungsi sebagai backup supply jika terjadi gangguan pada penyulang operasi. Pembebanan distribusi sistem tenaga. Beban listrik segala sesuatu yang ditanggung oleh pembangkit listrik atau segala sesuatu yang membutuhkan daya listrik. Ada tiga: beban resistif, beban induktif, beban kapasitif. Beban resistif suatu alat yang membutuhkan daya listrik berupa komponen yang terdiri dari resistan dan bekerja berdasarkan prinsip resistansi. Beban induktif suatu alat yang membutuhkan daya listrik berupa kumparan atau lilitan. Beban kapasitif suatu alat yang membutuhkan daya listrik dan memiliki kemampuan kapasitansi, yaitu kemampuan untuk menyerap dan menyimpan energi listrik dalam saat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.